Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan kali ini di video kali ini saya bakal memperkenalkan salah satu unit baru, terutama unit Monel baru yang ada di kita. Unit ini sangat cocok buat teman-teman bawa ketika berjaga ladang, berkebun maupun kegiatan lain sebagainya yang membutuhkan sebuah benda atau senapan angin yang ringan, sehingga ketika dibawa kemana-mana dia itu enak, nggak menguras tenaga pastinya, dan ketika dibuat berburu nggak buat badan kita cepet capek, nggak cepet menguras energi kita. Seperti apa unitnya? Mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, seperti ini unit baru yang bakal saya perkenalkan. Ini adalah unit Monel, cuma bagian dari tabungnya dia tabung-tabung pakai warna putih krom. Monel OD27 tapi untuk unit ini ya bahannya, terutama di bagian tabungnya. Kalau sekilas kita lihat unit ini tuh persis kayak unit Moser OD32 untuk unitnya ya, baik OD32 maupun OD28 untuk dari warna yang ini ya. Soalnya untuk unit ini kita ada beberapa warna, ada yang warnanya hijau untuk bagian dari sambungannya. Jadi warna merah ini anggap saja teman-teman warnanya hijau itu ya. Ini juga hijau. Ada juga yang warna seperti biru juga ada untuk unit yang model seperti ini. Ini adalah unit Remington Monel Magazine dalam versi mini. Oke ya, untuk namanya adalah Remington Mini Monel Magazine untuk unitnya. Jadi pastinya nanti sudah bisa teman-teman gunakan, teman-teman fungsikan sebagai penggunaan, terutama penggunaan magazine nanti ketika digunakan untuk berburu. Kalau teman-teman lihat unit ini sangat cocok untuk bodinya, dari tampilannya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu panjang, dan pastinya untuk bagian ringan. Bobotnya pastinya ya, bobotnya pastinya pasti ringan untuk unit ini. Ini untuk bobotnya saya prediksi mungkin di kisaran 2 kiloan, 2,1 mungkin untuk unit ini di beratnya ya. Kalau dilihat-lihat modelnya persis plek-ketiplek dengan unit model Moser. Tak ambilkan salah satu. Kebetulan kita sudah ready lagi untuk bagian dari Moser. Nah, ini cuma Mosernya itu sudah ada yang punya yang saya pegang ini ya, sudah ada namanya ya. Nah, persis kan, cuma untuk bagian dari Moser ini yang agak gede. Kalau yang Remington Monel mininya ini dia itu agak kecilnya. Nah, persis banget untuk modelnya ya. Mulai dari chamber untuk bagian komposisi warna persis banget, terus dari bagian laras tabung juga tampilannya kayak unit-unit Moser. Cuma untuk modelnya itu versi yang kecil. Untuk unit dari Remington Monel yang saya pegang ini. Kalau teman-teman pengen ambil yang warna hijau, nanti ibaratkan untuk warnanya itu ini hijau tampilannya ketika di mata kita. Oke, yang warna merah ini tak kembalikan dulu untuk Mosernya. Nah, oke, untuk unit ini itu harganya tak cek dulu ya. Sambil saya cek untuk unitnya, terutama di bagian harganya, mari kita tes langsung saja untuk bagian dari akurasi di unit ini. Oke teman-teman, sekarang kita coba dulu untuk bagian dari akurasinya ya. Intinya sama ya, ini saya pakaiin di reel mounting rendah, soalnya untuk bagian dari tarikannya kan nggak terlalu ngaruh kan. Nah, ini buat tarikannya kan cuma kokang putar biasa, dan untuk putarannya pun dia di bagian tarikan yang di sini, besi yang ada di sini itu dia nggak sampai ke atas banget, jadi nggak sampai kebalik ke atas. Jadi untuk bagian dari penarikannya masih masuk untuk penggunaan di reel mounting rendah untuk unitnya ya. Oke, sekarang kita coba. Kalau dilihat-lihat ini seperti Moser tapi model kecil ya untuk unitnya ini. Ini agak unik juga. Ini saya baru kali ini nemuin unit versi gubahan yang ada di kita dengan model yang persis banget seperti Moser. Persis banget, ini buat model kayunya kelihatan banget ya. Terus untuk bagian dari tabungnya pakai Monel, tapi untuk bagian warnanya ini putih krom. Terus untuk bagian dari larasnya ini, larasnya juga pakai serabang hitam. Ini persis banget kayak unit Moser ya, Moser OD32 atau 28. Ini cuma OD-nya 27 untuk tabungnya. Apa bisa kita kasih nama lain dengan Moser Mini OD27? Oke ya, ini untuk unitnya mari kita coba tes dulu. Ini mungkin nanti ada beberapa kali tembak, soalnya ini salah satu sasaran saya hancur satu. Jadi kita pakai beberapa saja. Ini buat kameranya ya. Tak pasang dulu. Ini di sini. Ini angin posisi belum saya pompa lagi. Di 2000 kurang 100. Oke. Kita fokuskan dulu, nyalain dulu saja biar lebih enak. Oke. Kunci.
kita rendahkan. Setelah itu kita agak zoom dikit. Oke, mari kita coba tes ya buat dari akurasi untuk unit ini. Apakah dia cocok untuk penggunaan di jarak 30-an? Sekalipun unitnya ini monel, lebih cocok untuk penggunaan medium ya. Oke. Bagus banget teman-teman. Ini ada space-nya juga untuk bagian dari belakang. Lindung bahunya ini dia nggak full nempel untuk bagian dari penggunaannya. Penggunaan apa itu? Karetnya. Jadi dia ada space dikit, ada jarak dikit atau untuk bagian dari unitnya itu antara popor dan juga karet pelindung bahunya itu nggak jadi satu, atau ada sebuah pengganjalnya dikit lah ya. Oke, bismillah, jangan nggak terlalu panjang, kita langsung di sini saja dulu karena ini terlalu dekat. Kita coba dulu ya, kayaknya terlalu ke atas ya ini. 12 green dari Tiger tadi saya buat sirunya. Coba kita cek di bagian sini dulu saja, di sini dulu. Iya, terus sekali dia naik dikit, tapi pas sih sebenarnya. Oke, balik dulu. Nah, nanti biar saya buka aja untuk bagian dari dalemannya ya, dalam mesinnya. Jadi antara power dan juga mesinnya itu nanti berbeda. Satu, masuk konsumsi angin yang lumayan sih untuk unit ini. Angin hari ini terlalu bersemangat, jadi untuk bagian dari suaranya juga ikut masuk juga. Oke. Memang kedua ya. Kita pakai ruang ketiga. Pakai sama untuk mimisnya di Tiger 12 juga. Mimis tes kita sekarang. Untuk jaga nih kalau ada senapan uklik. Oke. Oke. Sekarang kita jatuhkan lagi yang ada di atas. Coba ulangin lagi. Kalau penggunaan di atas seperti apa ya? Soalnya biasanya gini seperti ini kan, penggunaan di atas itu dia rawan meleset. Oke. Kita coba sekarang kita acak dari tengah dulu. Sini. Oke. Dari sebelah kanan. Kalau di samping saya ini sebelah kanan, cuma kalau di kamera itu kayak gimana saya kurang tahu ya. Nah, balik ya. Start. Oh tidak, saya kira kebalik. Sini dulu. Nah, jatuh lagi ke bagian kiri ya, posisi ke sebelah kiri. Oke. Lanjut ke sampingnya lagi, ke bagian ujung kanan. Nah, harusnya tak turun sini untuk pengenaannya. Oke, masih bagus. Satu lagi di bagian tengah. Nah, kelihatan sudah mulai menurun ini harusnya. Satu kali lagi coba-nya. Apakah dia bisa membalikkan atau menjatuhkan? Nah ya, dia akhirnya turun juga. Oke, ini buat pengenaan anginnya itu sudah sisa berapa ini? 1100. Masih bagus banget, tapi untuk bagian dari akurasinya coba tak perlihatkan ya. Tadi berarti untuk posisi anginnya tadi kurang dari 1500 untuk posisi angin sebelumnya. Oke, lihatkan ya. Untuk posisi dari angin sekarang dia di bentar. Alah, kok angin bro, dengaran bro. Alah, entah terlalu dekat sayanya. Biasanya enak kok. Oke lah, gitulah ya pokoknya ya, 1100 sisa anginnya. Kita matikan. Dan seperti tadi, bagus banget loh. Ini saya pakai setelan power sedang untuk penggunaan dari setelan powernya. Banget ya, seperti ini. Sedang ya, ini sedang. Coba. Nah, nanti aja lah di video penjelasannya ya. Oke. Nah, untuk bagian dari depannya kayak gini.
persis kayak Monster ya, Monster versi light atau zaman sekarang itu versi kecilnya. Kalau ada aplikasi itu biasanya aplikasi induk, ini aplikasi kecilnya, cabang. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan yang ada di studio. Iya, di sana lah pokoknya ya. Oke teman-teman, seperti itu tadi ya untuk bagian dari tes unitnya, terutama di bagian akurasi dan penjelasan dikit ya sambil bahas itu tadi ya, yang kemiripannya dengan Monster. Oke, untuk harganya ini ketemu, untuk harganya itu di 1.350.000. Itu nanti sudah termasuk kelengkapan seperti spare part seal, STKS, mimis tes, peredam tali sandang, gantungan mimis, dan juga swivel pastinya untuk pemasangan dari tali sandangnya. Oh iya, dan juga magazin karena sudah support berupa magazinnya juga. Oke, unit ini bisa teman-teman andalkan banget, terutama untuk penggunaan yang membutuhkan sebuah penggunaan yang dalam waktu jangka panjang, dan untuk berat nggak terlalu berat untuk unitnya ya. Unit ini pakai laras itu juga laras-laras ukuran seperti unit-unit Monster itu tadi. Untuk bagian dari ukuran larasnya, dia itu pakai laras ukurannya di OD13, dan untuk bagian dari panjangnya itu dipanjang 50 cm untuk unit ini. Terus untuk bagian dari alurnya dia tetap pakai alur 12. Jadi untuk penggunaan masih disarankan untuk penggunaan mimis dom untuk unit ini ya. Jadi belum cocok untuk penggunaan mimis-mimis seperti slug. Ya, pastinya modelnya seperti itu. Oke ya. Untuk unit ini tadi saya cek itu ya di video akurasinya tadi itu ya. Itu pakai mimis 12 grain dia sudah cocok. Tapi kalau rata-rata untuk penggunaan monel biasanya saya lebih sarankan di 13 grain untuk mengimbangin kuat powernya yang keluar ketika anginnya keluar dari chambernya itu ya. Oke, ini untuk bagian dari unitnya itu sudah dilengkapi berupa cincin laras seperti yang saya senggol di awal tadi. Ini untuk cincin larasnya, warnanya merah untuk unit dengan chamber warna merah. Kalau chambernya warnanya hijau, dia warnanya hijau untuk bagian dari unit ini, dan untuk bagian dari chamber warna biru itu buat cincin larasnya juga warna biru, menyesuaikan dengan warna chamber yang ada di posisinya ini ya. Oke, unit ini cocok banget buat teman-teman gunakan di jangkauan di 30-an meter sampai 40-an meter. Unit ini masih sangat ngatasin banget. Untuk unitnya lebih disarankan di penggunaan mimisnya itu nanti ya tetap berbeda sih, soalnya beda yang tes kadang-kadang juga beda unit mimis yang cocok. Oke ya. Jadi kita main santai saja untuk unit mimisnya, jadi nggak terpaku di mimis itu saja. Kadang-kadang untuk unit yang ada di sini, terutama di mimisnya itu kadang-kadang juga belum tentu cocok untuk penggunaan mimis yang ada di sana. Maka dari itu kadang-kadang kalau ada dua opsi mimis, terutama untuk uklik sih sebenarnya paling banyak, itu sering kita kasih kadang-kadang dua mimis. Kadang-kadang kalau unit PCP di unit 12 grain itu kadang-kadang juga kalau sudah cukup ya tetap kita kasih yang itu. Kalau jatuhnya di SY18 tetap saya bilangin ke tim packing buat bawain yang SY18 untuk bagian dari mimis tesnya. Oke ya. Untuk unitnya seperti ini dia itu cocok banget untuk penggunaan terutama di peredam-peredam super senyap. Ini sebenarnya bukan tutup, oh ya ini tutup nepal teman-teman. Dan ini nanti kalau teman-teman pengen buka untuk bagian dari larasnya, sebentar, penasaran ini buat larasnya. Ini soalnya dratnya itu bisa teman-teman buka, nanti bisa difungsikan untuk memasukkan berupa, wah ini pakai kuningan teman-teman, buat larasnya ini. Larasnya kuningan, cuma OD-nya ini OD gede buat bagian dari larasnya ini. Ini larasnya kuningan, dan untuk ngebuka seumpama teman-teman pengen ganti berupa laras di unit ini, itu nanti teman-teman bisa masukkan berupa kunci L di bagian ujung dari drat nepelnya ini. Soalnya drat nepelnya ini ada berupa lubang yang difungsikan sebagai pemutarnya ini nanti. Oke ya, untuk bagian dari sininya. Dan ini untuk serombong larasnya, ini saya kira tadi untuk unit ini itu pakai laras seamless, ternyata pakai kuningan untuk bagian dari larasnya. Mengecoh banget ya. Soalnya rata-rata untuk unit-unit dengan OD-OD besar, terutama di bagian larasnya itu kan rata-rata pakai seamless. Ini pakai kuningan. Kuningan pakai OD gede lagi. Oke ya. Lanjut untuk bagian dari tabungnya, unit ini tuh pakai tabung Monel, OD-nya 27, dan untuk pengisian maksimalnya di 3000 sampai 3200 PSI saran dari kita. Soalnya ini di manonya itu mentok di 4000 PSI, jadi lebih disarankan di penggunaan di 3000 saja untuk pengisian maksimalnya. Ini saja tadi saya ngisi di 2000 itu juga perlu kehati-hatian banget. 2000 berapa tadi? 2300 perlu kehati-hatian banget untuk penggunaannya ya. Dan untuk bagian dari tabung unit ini pun juga nggak terlalu panjang, tapi termasuk irit ya untuk tes yang tadi ya. Tadi total di kurang lebih 10 sampai 11 kali tembak.
start di 1800 sampai 11 kali tembak kurang lebih, berarti untuk pengeluaran anginnya itu di 70-an PSI ya untuk pengeluaran anginnya ya. Dan untuk laras bagian kok laras lagi, untuk bagian dari tabungnya itu dia pakai tabung panjangnya ini di 30-an cm untuk bagian dari tabungnya, termasuk ukuran sedang sih untuk penggunaan dari Monel, termasuk bagus juga untuk ukuran panjang tabung dengan model seperti itu di penggunaan model mini seperti ini. Oke ya, ini untuk bagian dari kuplernya. Ini kuplernya bisa dilepas ya. Nah seperti ini, dia kuplernya termasuk kupler yang bagus ya untuk penggunaan di unit ini. Ini buat kuplernya, ini bisa teman-teman lepas kalau teman-teman pengen unitnya itu kelihatan tanpa kupler. Jadi biar nggak kelihatan seperti unit PCP, tapi ya tetap kelihatan senapan angin sih, soalnya dia ada tabung penyimpanannya juga kan di bawahnya. Oke ya. Nah seperti ini untuk unitnya. Untuk penguncian depannya itu dia pakai pantek ya, pakai besi pemantik yang ada di sini, pemantek. Jadi untuk pengunciannya itu dia pakai besi saja, besi pemantik 2 di atas dan di bawah untuk pengunciannya. Coba tak buka ya untuk penutupnya ini. Nah ini penutup dari nggak usah deh, daripada ngerepotin saya nanti ya di video ini. Oke, seperti ini modelnya, model chamber seperti Mouser tadi. Ini modelnya itu tumpuk ya buat bagian dari chambernya, dan pastinya untuk pemasangan magazin nanti sudah cocok nih sesuai dengan namanya tadi ya, dia sudah pakai tambahan magazin di bagian namanya, jadi untuk penggunaan pastinya sudah support dengan magazin. Tapi ini agak susah untuk pengeluaran dari single shootnya, jadi harus agak sabar dikit, gak usah ya. Untuk pemasukan magazin ini tadi sesuai yang ada di video ya, saya memang sengaja untuk penggunaan dari rel telenya itu rel tele pendek, nggak terlalu tinggi untuk mountingnya. Mountingnya bukan rel telenya ya. Untuk rel telenya ini pakai rel tele ukuran 11 di unit ini, dan untuk penggunaannya pastinya harus menyesuaikan, jangan dipasang dua-dua ya. Oke ya, untuk unit ini pastinya juga bisa teman-teman andalkan terutama untuk pembuatan konten. Nah, kalau saya ya sering buat konten sih, jadi buat teman-teman yang pengen buat konten nanti juga bisa, karena untuk unitnya kan fleksibel, umpama dibawa kemana-mana kan juga enak kan untuk unit ini ya. Oke, ini untuk bagian dari kokangnya, dia kokang putar. Nah, rel tele ukuran 11, kokangnya kokang putar seperti ini, dan untuk tracknya cuma ada 1. Coba kita buka ya, soalnya ini buat bagian dari penggunaan, terutama di tarikannya itu persis kayak unit Remington magazin tapi yang tabung kuningan kita dulu. Coba saya buka ya, ini lagi azan teman-teman, jadi kita sambil istirahat. Oke teman-teman, ini buat bautnya sudah saya lepas, cuma ada satu baut saja untuk unit ini di penguncian popornya ya. Dan ini untuk pelindung picunya pakai baja. Untuk picunya dia pakai picu standar biasa. Ini ya benar sekali. Untuk bagian dari tarikannya ternyata untuk model kokangnya itu dia model-model seperti Benjamin Cobra. Kalau teman-teman punya Benjamin Cobra pastinya tahu untuk bagian dari model kokangannya ya. Jadi ketika kita tarik untuk bagian dari pengokangnya ini, tarikan kokangnya ini, dia bakalan masuk ke dalam untuk bagian track yang ada di sini. Nah, track yang ada di sini nanti bakalan masuk ke dalam ya, ke dalam sininya ya. Oke ya. Dan untuk unit ini ya, untuk penggunaan dari kawatnya juga masuk kawat-kawat yang bagus sih. Kuat, ini termasuk keras untuk bagian dari kawatnya, jadi nggak bakal gampang meledak atau sensitif untuk bagian kawatnya ya. Ini buat bagian dari setelan powernya, tak lepas ya. Pendek sih, untuk setelan powernya kecil untuk setelan powernya ya. Dan warnanya sangat bagus kebetulan. Ini yang biru sudah di packing, sudah dikirim, tinggal yang hijau. Ini kayaknya dia juga antri kirim sih untuk yang warna hijau. Oke ya, seperti ini buat setelan powernya kecil. Ini nanti bisa teman-teman fungsikan untuk nyeting, terutama untuk bagian dari powernya ya. Soalnya beda, penyetingan power juga beda untuk penggunaannya. Oke ya, seperti ini kita pasang lagi. Nah, oke, seperti itu tadi untuk bagian spesifikasi di bagian terutama untuk mesinnya. Untuk bagian popornya, di bagian pelindungnya, dia pelindung picu itu pakai baja, besi baja untuk bagian pelindung picunya ya. Jadi untuk penggunaan juga termasuk awet, kuat untuk penggunaan dari pelindungnya. Soalnya kan rata-rata ada juga kan unit-unit yang pakai Monel untuk tabungnya, tapi untuk pelindungnya itu masih ABS atau plastik. Jadi untuk penggunaan ya harus berhati-hati. Soalnya saya juga matahin satu ini buat pelindung picu yang ada di belakang ini. Akhirnya saya ganti untuk bagian dari pelindungnya ya. Ini untuk bagian dari popor, dia itu pakai popor model klasik. Benar-benar klasik, benar-benar ya sangat
mendukung sekali buat teman-teman yang nggak pengen buat senapannya itu modelnya nggak aneh-aneh. Berarti ya model klasik banget sih untuk model popor ini ya. Untuk bagian dari bahannya dia pakai kayu mahoni ini ya, kayu mahonai untuk bagian dari bahannya. Terus untuk bagian dari ininya, saya suka di bagian bantalan bahunya seperti yang saya singgung di bagian tes tadi ya. Bantalan bahunya ini bagus banget, dia itu nggak benar-benar nempel langsung ke bagian dari popornya, tapi ada space dikit, ada ruang dikit untuk kita lihat ya. Ini ada bagian ya lah paling enak ya, soalnya ini yang review masih Gen Z, jadi untuk bahasa itu kadang-kadang campur Inggris sekalipun nggak paham juga aja ya. Oke, untuk bagian dari pelindungnya ini kelihatan banget ya, untuk bagian dari pelindung bahunya ini bahan dari karet dan pastinya sudah cukup banget untuk penggunaan, terutama untuk nekan gini. Dan untuk penekanan sebenarnya untuk unit ini tuh nggak terlalu harus menekan sih, soalnya untuk bagian dari modelnya kan juga ringan, kecil, dan nggak terlalu panjang. Jadi untuk penggunaan terutama buat teman-teman yang suka main bidikan berdiri maupun sambil duduk itu sudah sangat cukup untuk unit ini ya. Oke, tadi untuk bagian dari spesifikasinya di unit Remington Monel magazine. Monel ya, tabungnya Monel, sudah bisa magazine tapi modelnya mini, persis kayak unit Moser, cuma di bagian ya hampir persis plug sih. Untuk bagian dari pengunciannya saja yang beda. Oke ya, kalau Moser kan dia pakai penguncian berupa sininya kan. Kalau Moser itu di ujung tabungnya itu ada pengunciannya sendiri, jadi cincin sekaligus penguncian sekaligus sebagai pengait juga untuk Moser. Kalau ini kan beda lagi, untuk penutupnya juga beda ya, cuma dilengkapi untuk cincin saja untuk unit ini ya. Persis banget buat teman-teman yang pengen ngecoh teman-temannya yang ada di rumah. Aku punya Moser mini ini mungkin nanti bisa digunakan untuk unitnya ya. Remington Mini Monel versi yang ya, Remington Mini Monel ya, yang versi Moser kecil gitu aja untuk modelnya ya. Ini coba kita tes untuk bagian dari suaranya dan kita tutup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman yang pengen ambil untuk unit ini nanti bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di layar. Nanti bisa ditanyakan untuk persyaratan, terutama kalau teman-teman pengen COD maupun kalau transfer nanti pastinya nggak ada persyaratan tambahan kecuali uangnya juga sudah ketransfer ya. Kalau teman-teman pengen berupa COD nanti bakalan ada persyaratan tambahan, dan itu nanti persyaratannya bisa ditanyakan kepada admin dengan nomornya yang sudah ada di layar. Oke ya, seperti ini buat suaranya, dan mari kita tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya. Belum tak kokang, bentar. Nah, yuk.